Salam olahraga, selamat siang. Apa kabar semuanya? Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Perkenalkan, nama saya Francius Ferry. Sini saya akan mempresentasikan materi dari Pencak Silat dengan mata kuliah Organisasi dan Sistem Pertandingan dengan dosen pengampu Bu Aridatul Akia MPD AIFO. Baik, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa agar presentasi berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Langsung saja kita mulai. Pengertian pencak silat. Pencak silat adalah olahraga berkelahi yang menggunakan teknik pertahanan diri. Pencak silat merupakan seni bela diri Asia yang berawal dari budaya Melayu. Induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Sedangkan Persilat, Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa. Di dunia internasional, pencak silat menjadi istilah resmi sejak dibentuknya Persilat di Jakarta pada tahun 1980. Di beberapa daerah di Jawa digunakan nama pencak, sedangkan di Sumatera orang menyebutnya dengan silat. Pencak berarti gerak dasar bela diri yang terikat pada peraturan dan digunakan dalam belajar, latihan, serta pertunjukan. Silat berarti gerak bela diri yang sempurna, yang bersumber pada kerohanian yang suci murni, guna keselamatan diri atau kesejahteraan bersama, menghindarkan diri dari bencana. Sejarah silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-17 Masehi. Asal mula ilmu bela diri di Indonesia kemungkinan berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak. Seperti yang kini ditemui dalam tradisi suku Nias yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. Pencak silat baru ada sekitar abad ke-4 Masehi, yakni setelah adanya kerajaan-kerajaan yang merupakan pusat pengembangan budaya di kawasan hidup masyarakat pribumi di Asia Tenggara. Pencak silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Namun asal mulanya belum dapat dipastikan. Perkembangan dan penyebaran pencak silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum ulama seiring dengan penyebaran agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Organisasi silat nasional dibentuk seperti Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI di Indonesia, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia atau Persaka di Malaysia, Persekutuan Silat Singapura atau Persis di Singapura, dan Persekutuan Silat Brunei Darussalam atau Persib di Brunei. Pencak silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olahraga dalam pertandingan internasional, khususnya dipertandingkan dalam SEA Games. Istilah dalam pencak silat. Yang pertama ada kuda-kuda, kedua sikap dan gerak, 3 langkah, 4 kembangan, 5 buah, 6 jurus, 7 sapuan dan guntingan, 8 kuncian. Sini ada beberapa gerakan dari teknik gerakan silat. Siap sedia, kuda-kuda samping, kuda-kuda depan,
Kemudian ada teknik guntingan, ada tendangan baling, sapuan, guntingan, dan lain-lain. Aspek-aspek pencak silat. Di antaranya, satu, aspek mental spiritual. Pencak silat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Dua, aspek seni budaya. Istilah pencak pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencak silat dengan musik dan busana tradisional. Tiga, aspek bela diri. Kepercayaan dan ketekunan diri ialah sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri dalam pencak silat. Empat, aspek olahraga. Aspek olahraga meliputi pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus, baik untuk tunggal, ganda, atau regu. Berikut adalah senjata dalam pencak silat. Sini ada keris, kujang, linso, cindai, tongkat berjalan yang dibawa oleh orang tua, pengelana, dan musafir. Kemudian kipas, rambit, dan celurit adalah senjata khas suku Madura yang saat ini banyak digunakan di pertandingan kategori ganda. Kemudian ada sundang, rencong, gada, dan tombak. Tongkat yang terbuat dari bambu, baja, dan kayu. Terkadang memiliki bulu di sekitar ujung dekat dengan pisau ujung tombak. Perguruan historis pencak silat yang tergabung dalam IPSI. 10 perguruan historis pencak silat yang tergabung di dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI, yaitu 1. Persaudaraan Setia Hati. 2. Persaudaraan Setia Hati Ternate. 3. Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri. 4. Perguruan Silat Nasional Perisai Putih. 5. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. 6. Pashaja Mataram. 7. Perguruan Pencak Indonesia Harimurti. 8. Persatuan Pencak Silat Indonesia. 9. Persatuan Pencak Silat Putra Betawi. 10. Keluarga Pencak Silat Nusantara. Berikut peraturan dalam pencak silat. Peraturan pertandingan pencak silat di Indonesia memuat tentang ketentuan bertanding yang meliputi ketentuan kemenangan, ketentuan hukum pesilat, dan ketentuan penilaian. Sini ada ketentuan bertanding. A. Pertandingan pencak silat dilakukan oleh dua pesilat yang saling berhadapan untuk mencapai prestasi. Di antaranya melakukan pembelaan, hindaran, elakan, dan tangkisan, melakukan serangan pada sasaran, serangan tangan dan kaki, menjatuhkan lawan, mengunci lawan. Kemudian yang B, pertandingan pencak silat dilakukan dalam 3 babak, dengan masing-masing babak selama 2 menit dan istirahat antara babak 1 menit. C. Ketentuan pertandingan. Setiap pembela dan serangan harus berpola dari sikap awal, pasangan, langkah, serta adanya koordinasi dalam melakukan serangan pembelaan harus kembali kepada sikap awal atau pasang. Serangan beruntun harus tersusun dengan teratur dan berangkai dengan berbagai cara ke arah sasaran. Sebanyak-banyaknya 4 jenis serangan. Mematuhi ketentuan mengenai sasaran.
larangan-larangan dan kaidah pencak silat dan ketentuan-ketentuan perwasitan umumnya. Pertandingan pencak silat dipimpin oleh 1 orang wasit dan 5 orang juri. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan kemenangan. Peraturan pertandingan pencak silat memuat ketentuan kemenangan sebagai berikut. A. Menang angka jika pertandingan selesai 3 babak dan juri memenangkan salah satu peserta silat jumlah angka lebih banyak dari lawannya. B. Menang teknik jika lawannya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena menyatakan diri tidak dapat meneruskan pertandingan. C. Menang mutlak jika lawannya jatuh karena serangan yang sah dan tidak sadar setelah hitungan wasit sampai ke 10 dalam waktu 10 detik. D. Menang diskualifikasi jika lawan mendapat peringatan ketiga setelah peringatan kedua, lawan melakukan pelanggaran berat yang diberikan hukuman langsung diskualifikasi. Lawan melakukan pelanggaran tingkat pertama dan lawan cedera dan tidak dapat melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan. E. Menang karena pertandingan tidak seimbang. F. Menang karena lawan tidak hadir dalam pertandingan atau mengundurkan diri. Ketentuan hukum pada pesilat. Peraturan pertandingan pencak silat memuat ketentuan hukum kepada pencak silat sebagai berikut. A. 1. Teguran 1, nilai dikurangi 1. Teguran 2, nilai dikurangi 2. B. Peringatan 1, jika pesilat mendapat teguran ketiga dalam 1 babak akibat pelanggaran ringan. Peringatan ini dikurangi 5. C. Peringatan 2, diberikan bila pesilat mendapat peringatan 1, peringatan 2, nilai dikurangi 10. D. Diskualifikasi diberikan bila pesilat mendapat peringatan setelah peringatan 2. Melakukan pelanggaran berat yang didorong oleh unsur kesengajaan yang bertentangan dengan norma keolahragaan. Melakukan pelanggaran tingkat pertama dan lawan cedera. Tidak dapat melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan. Ketentuan penilaian. Ketentuan penilaian dalam peraturan pertandingan pencak silat adalah sebagai berikut. A. Nilai 1. Helakan tangkisan yang berhasil yang berlangsung disusul oleh serangan yang masuk pada sasaran atau teknik jatuhan yang berhasil serangan tangan yang masuk pada sasaran. B. Nilai 2. Serangan kaki yang masuk pada sasaran. C. Nilai 3. Menjatuhkan lawan. D. Nilai 4. Mengunci lawan. E. Selain nilai-nilai di atas, diberikan nilai kerapian teknik, yaitu penilaian atas kaidah-kaidah permainan pencak silat, dengan nilai terendah 2 dan nilai tertinggi 5 pada setiap babak. Saran yang boleh diserang. Saran yang boleh diserang adalah bagian tubuh, kecuali leher, atas, dan kemaluan, yaitu dada, perut, pinggang kiri dan pinggang kanan, punggung, sedangkan tungkai dan tangan dapat dijadikan sasaran serangan dengan menjatuhkan dan mengunci, tapi tidak mempunyai nilai sebagai serangan perkenaan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencak silat. 1. Pakaian pencak silat. 2. Itu lapangan pencak silat. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, ukuran lapangan pencak silat adalah dengan luas 10 meter kubik, panjang dan lebar 10 meter, lingkaran tengah dengan diameter 3 meter, dan
lingkaran kedua dengan diameter 8 meter. Lapangan pencaksilat di lantai dan dilapisi matras tebal ukuran 10 kali 10 meter dengan ketebalan 5 cm dan warna dasar hijau terang, dilengkapi garis putih tebal 5 cm dan bidang berbentuk lingkaran. Nilai-nilai yang terkandung dalam pencak silat yaitu disiplin dan keuletan yang lebih tinggi, membina sportivitas dan jiwa kesatria, mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi, melatih ketahanan mental, membangkitkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran. Kemudian sini ada daftar pustaka. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalam. Salam olahraga.